Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat datang bagi kita semua. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Ibu Meriani F. Gimon. Gereja bukanlah sekadar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian hendaknya sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Pelkes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Jemaat sekalian, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, mari menghadap Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Naas pembimbing hari ini berdasarkan Rut pasal 1 ayat yang ke-8b menyatakan kepada kita, Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Jemaat, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaul, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu. Dan dengan penuh kerendahan hati, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri. Sedangkan mereka yang kami sebut saudara hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak uluran tangan kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan yang Maha Pengasih.
Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membanting tulang untuk mengais rezeki, di sekolah, di kota, maupun di desa. Ya Kristus, kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran, serta dalam kerendahan hati akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana tertulis di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Darah Tuhan, Kau kan menang dari kuasa gelap.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saatnya kita mendengarkan perintah hidup baru. Dipersilahkan untuk berdiri. Perintah hidup baru hari ini berdasar 1 Petrus 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Menyatakan kepada kita demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan bagian Alkitab. Maka mari biarkan Alkitab terbuka, lalu kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur untuk persekutuan yang terjalin di antara kami, meskipun melalui video atau media daring ini. Kami mohon biarlah Tuhan yang menuntun untuk kami tetap menikmati hadirat Tuhan. Untuk kami tetap dengan rendah hati mau mendengar suara Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Kuasailah masing-masing kami, telinga pendengaran, hati pikiran, dan seluruh keberadaan kami. Sehingga kami bisa fokus pada pendengaran akan firman-Mu. Lalu kami memberi diri dengan kerendahan hati untuk melakukannya. Pakai hamba-Mu seturut kehendak-Mu ya Tuhan, lalu bersabdalah, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Rut pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan 14 yang menyatakan. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab.
Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang berjalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur hari ini Tuhan mempertemukan kita melalui ibadah daring ini. Kita percaya bahwa ini media yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita bisa tetap dapat beribadah, untuk kita bisa tetap menikmati hadirat Tuhan, untuk kita bisa tetap membangun relasi kita dengan Tuhan, dengan saudara seiman, bahkan dengan sesama. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam terang kitab Rut pasal 1 secara khusus pada ayat 1 hingga 14 ini ada tema yang bersama kita mau gumuli di minggu hari ini. Tema itu adalah kasih menumbuhkan harapan. Kasih menumbuhkan harapan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita masih ada di masa pandemi COVID-19. Dan kalau kita coba lihat situasi sekarang di sekitar kita, maka kita akan lihat bahwa sudah ada banyak pergerakan yang terjadi di mana-mana. Orang sudah mulai bergerak keluar dari rumah meskipun tidak jelas untuk apa mereka keluar rumah. Tidak ada keperluan mendesak untuk mereka keluar rumah. Nah, sama itu juga terjadi di daerah sekitar tempat tinggal saya di Pondok Ungu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin ada banyak orang yang kemudian bertanya-tanya kapan pandemi ini akan berlalu. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika saya berangkat menuju ke sini tadi, ada sebuah spanduk yang saya lihat. Spanduk itu bertuliskan begini,
Jangan kalian tanya kapan pandemi ini berlalu, tetapi tanyalah pada diri kalian masing-masing, bagaimana kalian menjalani kehidupan ini? Sudahkah menerapkan protokol kesehatan, hidup sehat dan bersih? Nah, Bapak Ibu menarik isi spanduk ini. Sebab apa? Isi spanduk ini tidak mencoba memberikan harapan begitu ya. Kapan pandemi ini akan berlalu? Tetapi dia mengingatkan apa substansi yang perlu dilakukan pada masa pandemi ini. Baik ketika kita masih di masa transisi, baik ketika kita menuju ke era new normal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kita tentu merasakan juga bahwa ada geliat, ada gejolak di dalam hati masing-masing kita begitu ya. Ketika kalau bisa pandemi ini berlalu, lalu kita bisa beraktivitas dengan leluasa kembali. Tanpa wajib memakai masker misalnya, tanpa harus mencuci tangan, tanpa membawa-bawa hand sanitizer kemanapun kita pergi. Atau menjaga jarak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ada banyak orang menyikapi pandemi ini dengan menggunakan akal pikiran mereka. Termasuk menduga-duga kapan pandemi selesai. Nah, hari ini kita mau belajar satu hal penting dari perjalanan kehidupan Ruth, seorang perempuan Moab yang menjadi menantu Naomi, seorang Bethlehem, orang Yehuda. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, latar belakang kehadiran Naomi dan keluarganya di Moab, ini kita tahu bahwa sudah terjadi kekeringan berimbas pada kelaparan. Lalu kemudian Elimelek mengajak keluarganya, Naomi dan kedua anaknya, Mahlon, Kilion, untuk berangkat ke Moab. Sebuah kebiasaan yang tidak biasa sebenarnya. Kenapa? Karena sangat jarang ada orang Israel, ada orang Yehuda yang bepergian bahkan pergi ke negeri yang bukan saudara mereka. Negeri yang tidak menyembah Allah sebagaimana yang mereka lakukan. Tapi itulah yang dilakukan oleh Elimelek bersama keluarganya, hijrah ke Moab, lalu mereka tinggal di sana. Dan bahkan Bapak Ibu tadi, anak-anak mereka kemudian menikahi perempuan Moab gitu ya. Ada Orpa dan juga ada Ruth. Nah, di dalam perjalanannya Bapak Ibu saudara-saudara, saya percaya bahwa apa yang terjadi ketika mereka berada di Moab itu tidak sesuai dengan harapan Elimelek dan Naomi tentunya ketika mereka berangkat ke sana. Yang terjadi adalah bahwa di sana Elimelek kemudian meninggal dunia. Bahkan Mahlon dan Kilion, anak-anak mereka juga meninggal dunia. Tinggallah Naomi bersama dengan kedua menantunya, Orpa dan Ruth. Bapak Ibu, kehidupan tidak menjadi lebih baik ketika mereka berada di Moab. Hal-hal yang menyedihkan dan pengalaman hidup yang pahit itu dialami oleh Naomi. Sehingga kita tahu Naomi kemudian waktu dia pulang, dia tidak mau dipanggil Naomi, dia mau dipanggil Mara, yang artinya pahit. Karena dia mengalami pengalaman dan perjalanan hidup yang pahit. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita membaca bahwa suatu ketika Naomi mendengar kabar, Yehuda sekarang sudah baik keadaannya. Tanahnya sudah mulai subur, bencana kelaparan sudah tidak ada lagi. Lalu Naomi berniat untuk kembali pulang ke Yehuda. Nah, di sini kita melihat bagaimana Naomi dia tidak memikirkan dirinya atau kepentingannya sendiri dengan membiarkan kedua menantunya ikut dengannya dalam kondisi dia sudah tidak punya apa-apa. Yang kita perhatikan bahwa Naomi bahkan menyuruh dan mendesak kedua menantunya untuk mereka kembali kepada keluarganya, kembali kepada bangsanya. Kenapa? Karena dengan demikian mereka dapat menjalani hidup yang lebih baik.
Kita saksikan kisahnya ketika Naomi menyampaikan atau mendesak kedua menantunya kembali ke keluarganya, Orpa memilih untuk kembali pulang ke keluarganya. Tetapi berbeda dengan yang dilakukan oleh Ruth. Bapak Ibu saudara-saudara, meskipun Naomi sudah mendesak Ruth sedemikian rupa, tetapi Ruth tidak bergeming. Kalau kita baca di ayat yang ke-16 sedikit melebar dari apa yang sudah kita baca tadi, di sana dikatakan begini. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ayat 16 ini menegaskan sikap Ruth terhadap anjuran desakan Naomi mertuanya. Dia tetap pada komitmen untuk mengikuti Naomi. Bahkan bukan hanya asal ikut, Bapak Ibu saudara-saudara. Dikatakan dalam bacaan kita kemana Naomi pergi, di mana dia bermalam, begitu ya. Ruth ikut ke sana. Tetapi juga dikatakan bahwa bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Ada hal-hal penting yang terkandung di dalam apa yang disampaikan oleh Ruth ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Tadi saya katakan bahwa bukan hanya sekedar ikut Naomi kembali ke Yehuda. Tetapi yang terjadi adalah bahwa Ruth dia membuka dirinya, dia berkomitmen untuk mengganti identitasnya. Nah, kita katakan tadi bahwa Ruth dia mengganti identitasnya. Dia punya identitas yang baru. Dan sekali lagi itu adalah sebuah komitmen yang Ruth miliki, Bapak Ibu saudara-saudara. Identitas sebagai bangsa yang baru, tetapi juga identitas iman yang baru. Dari iman kepada ilah-ilah Moab menggantinya menjadi iman kepada Allah Israel. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, karena itu kita melihat atau bisa disimpulkan bahwa yang terjadi pada Ruth ini adalah dia memandang kehidupan di masa depan bukan dengan akal budi, bukan dengan pikirannya semata-mata, tidak. Dia memandang ke masa depan, apa yang akan terjadi di sana yang dia tidak ketahui dengan iman. Tentu iman yang baru kepada Allah Israel. Nah, ini kunci sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudara. Kunci keberhasilan Ruth untuk menjalani perjalanan hidup dan melewati pengalaman-pengalaman hidup yang pahit, yang menyedihkan, bahkan yang menderita sekalipun. Bapak Ibu saudara-saudara, Ruth dia tidak berpikir nanti di sana ini saya susah, nanti di Israel saya bagaimana, nanti di Israel apakah saya bisa membangun kehidupan yang lebih baik, saya bisa bertemu dengan lelaki yang baik. Tidak. Tetapi Ruth mempertaruhkan hidupnya. Ia mempercayakan seluruh hidupnya, masa depannya ke dalam tangan Allah. Nah, dan itulah yang terjadi dan itulah yang ia lakukan. Kalau kita lanjut baca ayat-ayat bacaan ini, kalau kita meneruskan untuk cari tahu bagaimana kisah hidup Ruth selanjutnya, kita akan menemukan ia bahagia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan seorang Ruth ini memberikan kepada kita juga pembelajaran bahwa hidup terkadang berjalan tidak sesuai harapan. Hidup terkadang berjalan tidak sesuai apa yang direncanakan. Tidak berjalan sesuai keinginan kita. Tetapi apakah itu pertanda bahwa hidup selesai?
Apakah itu kemudian disikapi dengan ya kita pakai akal pikiran kita gitu. Untuk berpikir secara keras bagaimana ya hidup ini, bagaimana melanjutkan hidup ini, bagaimana menjalani hidup ini. Di masa pandemi ini boleh dikatakan ada banyak orang kehilangan akal. Kenapa kehilangan akal? Karena sudah tidak peduli lagi. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu itu kita ingat bahwa ada istilah atau ungkapan yang muncul di masa pandemi yang berbunyi terserah. Terserah mau bikin apa, terserah mau jadi seperti apa. Orang-orang sudah tidak peduli. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini firman meneguhkan kita. Tentu seperti di awal sampaikan, kita tidak tahu kapan pandemi berakhir. Kapan virus corona ini pergi dari bumi Nusantara bahkan dunia, kita tidak tahu. Kita tidak tahu mau jadi apa hidup kita nanti ke depan. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, mari belajar dari apa yang Ruth lakukan. Dia tidak mengandalkan akal pikirannya, tetapi dia bersikap menurut imannya. Mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita perlu untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Untuk mempertaruhkan hidup kita kepada Tuhan. Dalam ketidakberdayaan kita terhadap situasi yang ada saat ini. Kita penting untuk mempercayakan hidup kita ketika kita terbatas untuk tahu di sana, di depan sana, di masa depan kita apa yang akan terjadi. Kita penting untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan sebab Bapak Ibu Saudara dan saya percaya bukan? Kuasa Tuhan itu jauh melebihi kuasa corona, virus, disease 19. Kadang-kadang saya bertanya juga dalam hati, kenapa namanya 19 ya? Bukan 20. Sebagaimana kita yang ada di 2020. Tapi ya sudahlah, itu tidak menjadi persoalan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari belajar dari Ruth. Mari mempertaruhkan hidup kita. Tuhan tahu. Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu. Roma 8 ayat 28 menyatakan kepada kita. Dia bekerja di masa pandemi ini. Tetap bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Firman-Nya mengatakan, rancanganku bukan kecelakaan. Rancanganku adalah damai sejahtera. Memberikanmu hari esok yang penuh harapan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita ini besok kita mau bikin apa ya? Minggu depan, bulan depan, tahun depan, bahkan anak sekolah aja masih bingung mereka mau bikin apa. Kapan sekolah dimulai? Bingung. Tapi di dalam iman kita percaya, kita mau taruh, kita mau letakkan kebingungan itu kepada Tuhan Sang Penentu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu poin pertama yang kemudian mengajak kita pada poin yang kedua, supaya sebagaimana Ruth juga, dia mau mengikuti Naomi dan dia mau berjuang demi hidupnya bersama dengan Naomi ibu mertuanya. Artinya Ruth di dalam kesengsaraan, di dalam penderitaan dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia peduli pada ibu mertuanya. Dia peduli pada keluarganya. Keluarga barunya maksudnya. Nah, karena itulah kita mau belajar poin kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita sedang ada dalam masa sulit sekalipun, maka jangan hanya memikirkan diri sendiri. Jangan hanya mementingkan kepentingan sendiri lalu menutup mata. Kita pikir kita paling menderita. Kalau kita buka mata Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak orang di luar sana yang lebih menderita daripada kita.
Karena itu, mari buka diri, buka mata, buka hati, buka tangan, dan buka hidup kita untuk juga peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Itulah makna bulan Pelkes yang GPIB sedang lakukan di bulan Juni ini. Bulan pelayanan dan kesaksian yang mengajak kita terus untuk melayani dan menyaksikan tentang Yesus Kristus kepada dunia. Yesus yang berlimpah kasih setia, Yesus yang kasihnya tidak pandang bulu, Yesus yang kuasanya melampaui segala keterbatasan dan keberadaan realitas yang terjadi di kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, mari lanjutkan hidup ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Kita percaya Yesus menggenggam hidup kita. Dia menjamin masa depan kita. Dan di dalam kepercayaan itulah kita mau mempertanggungjawabkan kehidupan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jemaat, mari berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk persekutuan ibadah daring kami hari ini. Dan kami bersyukur karena kami percaya Tuhan hadir memberkati kami dan terus memberikan kekuatan kepada kami di tengah masa pandemi yang belum selesai. Kami bersyukur karena kami melihat betapa Tuhan setia memelihara hari-hari hidup kami. Ketika ada banyak orang yang tidak lagi melihat harapan ada di kehidupan mereka. Ketika ada banyak orang yang jatuh di dalam pementingan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Tuhan, terima kasih. Hari ini kasih yang menumbuhkan harapan sebagaimana yang Yesus miliki, yang berdampak kepada kehidupan kami umat manusia dan dunia, kami alami, kami miliki, kami hayati, kami nikmati. Dan itu juga tercermin dari kehidupan seorang Ruth yang begitu mengasihi ibu mertuanya, keluarga barunya. Terlebih ia mengasihi Tuhan dan memilih Tuhan Allah untuk menjadi Allahnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kehidupan kami hari ini. Kami teringat akan masa transisi yang sedang kami alami dan jalani. Tuhan, menuju era new normal, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi biarlah di dalam iman kami mempertaruhkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tuhan yang menolong pemerintah yang ada, pusat sampai ke daerah-daerah, termasuk kami yang ada di Bekasi. Mampukan pemerintah menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Bahkan seluruh umat manusia di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya juga gereja menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan masih ada harapan bagi banyak orang. Lewat pelayanan dan kesaksian gereja-gereja Tuhan. Juga melalui kehadiran pribadi lepas pribadi warga jemaat Tuhan. Pakai kami seturut kehendak-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, agar kehidupan menjadi wadah sarana pelayanan dan kesaksian bagi kemuliaan Kristus. Kami bersyukur untuk 14 jemaat di Mupal Bekasi yang boleh melakukan pertukaran pelayan firman pada hari ini. Kami bersyukur untuk jemaat-Mu GPIB Gloria yang terus bergeliat di dalam penata layanan, semua yang dapat dilakukan dalam segala keterbatasan. Tuhan menolong, memberkati. Tuhan, mohon berkat bagi ketua majelis jemaat bersama dengan pendeta jemaat dan keluarga yang menopang. Di sana ada majelis jemaat diaken penatua bersama juga dengan keluarga masing-masing. Pelkat yang ada, komisi, semua bagian, panitia, termasuk juga sekretariat gerejamu, karyawan-karyawati, koster, satpam, dan semua yang terkait di dalam penata layanan jemaat Tuhan di Gloria ini. Tuhan, perlengkapi kami semua dengan kekuatan kesehatan, hikmat. Kami bersyukur untuk tim multimedia yang melakukan perekaman ibadah ini. Bersama dengan para petugas pelayan di dalam ibadah ini, berkat terus tercurah bagi kehidupan kami semua. Terima kasih untuk jemaat yang bersukacita karena bertambah usia di dalam sepekan ini. Terima kasih untuk jemaat yang tetap percaya Tuhan ada ketika mereka bergumul dengan sakit penyakit, bahkan pergumulan persoalan kehidupan termasuk beban hidup. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan izinkan kami alami sampai saat ini.
Karena kami percaya Tuhan genggam masa depan. Hari esok yang penuh harapan Tuhan siapkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami bersama dengan semua kaum keluarga jauh maupun dekat. Ada tangan Tuhan yang terus menopang. Mesbah-mesbah hadirat Tuhan yang dihadirkan di setiap keluarga, biarlah itu menjadi sarana iman bertumbuh semakin mengasihi Tuhan Yesus lebih sungguh lagi. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jesus, I love thee. I know thou art mine. For thee all the folly of sin I resign. My gracious Redeemer, my Savior art thou. If ever I love thee, my Jesus, this財布との黒財布との黒 Yesus go di horo aku sayu to no kuro saihu to no kuro saihu to no kuro Yesus go di horo aku sayu to no kuro.
Saihu tonokudo, saihu tonokudo, Jesus go di horo haku, saihu tonokudo. My Jesus is now. Jemaat yang terkasih, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Seperti firman dalam 1 Tawarikh 16 ayat 34 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Gita Bakti 87 bait 1 dan 3. Persembahkan kepadamu, ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Syukur yang kami bawa kepadamu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami mohon perhatian saudara-saudara warga jemaat dengan tenang dan seksama untuk mengikuti ringkasan warta jemaat Minggu 21 Juni 2020 sebagai berikut.
1. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nyonya Meriani F. Gimon Maabuat, Ketua Majelis Jemaat GPIB Pondok Ungu Bekasi, atas pelayanan firman dalam ibadah minggu ketiga sesudah Pentakosta di GPIB Gloria. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan ibu dalam pelayanan dan keluarga. 2. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya 2.1 Ibu Sri Pangestu dalam usia 80 tahun. Almarhumah adalah jemaat sektor pelayanan 2, meninggal pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 pukul 14 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. 2.2 Ibu Corneli Marta Sahertian dalam usia 86 tahun. Almarhumah adalah jemaat sektor pelayanan 10. Meninggal pada hari Kamis 18 Juni 2020. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Kamis 18 Juni 2020 pukul 13 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 3. Mengingat pandemi COVID-19 yang masih melanda di daerah kita, maka gereja akan terus menyalurkan bantuan kepada jemaat dan warga sekitar yang terkena dampak COVID-19 ini. Bantuan dalam bentuk natura berupa beras, mie instan, minyak goreng, dan susu. Oleh karena itu, kami tetap menghimbau jemaat untuk tetap berbagi kepada sesama dengan mendukung aksi peduli kasih ini. Bantuan dapat diserahkan melalui korsek masing-masing atau dapat langsung dibawa ke gereja. Bagi jemaat yang telah atau rutin memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai dan natura di atas, kami ucapkan terima kasih. 4. Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Gloria telah mulai mengadakan pelayanan online bertajuk Saturday Night with Glorians dalam bentuk sharing session, talk show, puji-pujian kepada Tuhan, dan renungan firman Tuhan untuk menguatkan. Konten ini dapat diakses oleh kita semua secara online melalui kanal YouTube GPIB Gloria Bekasi. Pelkat Gerakan Pemuda akan rutin mengupdate kegiatan 2 kali dalam sebulan. Kiranya kegiatan ini dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua, khususnya pemuda-pemudi GPIB Jemaat Gloria. 5. Dalam rangka mendukung program pemerintah Kota Bekasi menuju program New Normal dan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku, maka untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, kami menghimbau kepada seluruh jemaat bahwa poin pertama, kita masih tetap melaksanakan ibadah di rumah, khusus ibadah minggu akan dipandu kanal YouTube GPIB Gloria Bekasi setiap hari Minggu pukul 9 dan ibadah keluarga setiap hari Rabu pukul 19.30. Poin kedua, ibadah hari Minggu pelayanan anak atau IHMPA online bersama kakak layan PA sudah bisa diakses di kanal YouTube GPIB Gloria Bekasi setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Poin ketiga, ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna atau IHMPT online dilakukan melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 15.30 sore. Poin keempat, dan kepada jemaat apabila ada hal penting harus keluar rumah, maka gunakanlah masker, sarung tangan, dan mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Warta ini selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta jemaat dan website gpibgloria.org. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus Kristus memberkati.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, silakan berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus yang telah kami dengar dan terima dari kebenaran firman-Nya dalam hidup kami bagi seluruh ciptaan di mana dan kapanpun. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan, dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.